Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Sapitri dari S1 Keperawatan Mitra Adibena semester 5 non reguler. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas apa itu PPOK. Definisi PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara di saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara bersifat progresif dan berhubungan dengan respons inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun atau berbahaya. PPOK atau Chronic Obstructive Airway Disease (COAP) atau sering juga disebut dengan Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD adalah gangguan progresif lambat kronis ditandai oleh obstruktif saluran pernapasan yang menetap atau sedikit reversibel. Dalam menilai gambaran klinis pada PPOK, perhatikan hal-hal berikut, yaitu pertama, onset, biasanya pada usia pertengahan. Yang kedua adalah perkembangan gejala bersifat progresif lambat. Yang ketiga adalah riwayat pajanan seperti merokok, polusi udara di dalam ruangan, luar ruangan, dan tempat kerja. Yang keempat adalah sesak pada saat melakukan aktivitas. Yang kelima adalah hambatan aliran udara, umumnya irreversibel, tidak bisa kembali normal. Etiologi dan faktor resiko PPOK itu terdiri dari 3, yaitu faktor penjamu atau host, yang kedua perilaku kebiasaan merokok, yang ketiga faktor lingkungan polusi udara. Dari faktor penjamu atau host meliputi genetik, hiperresponsif, jalan nafas, dan pertumbuhan paru. Yang kedua adalah perilaku kebiasaan merokok, asap rokok. Asap rokok merupakan faktor terpenting terjadinya PPOK. Usia mulai merokok, jumlah bungkus per tahun, perokok aktif, perokok pasif, dan merokok selama hamil. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau polusi udara. Polusi di dalam ruangan, luar ruangan, ataupun di tempat kerja, misalnya bahan kimia, debu, zat iritasi, dan gas beracun. Manifestasi klinik PPOK itu ada 3, yaitu batuk kronis, berdahak kronis, dan sesak napas. Batuk kronis adalah batuk yang hilang timbul selama 3 bulan dalam 2 tahun terakhir yang tidak hilang dengan pengobatan yang diberikan. Yang kedua adalah berdahak kronis. Berdahak kronis hal ini terjadi karena peningkatan produksi sputum. Pasien menyatakan hanya berdahak terus tanpa disertai batuk. Yang ketiga adalah sesak napas. Terutama saat beraktivitas, terkadang pasien susah beradaptasi dengan sesak napas yang bersifat progresif lambat sehingga sesak tidak dikeluhkan. Gejala awal PPOK itu sendiri adalah seperti mengi, sesak nafas, batuk terus-menerus yang disertai dahak, gejala memburuk, sulit bernafas, apabila mudah lelah, berkurangnya berat badan, dan hilangnya massa otot. Patofisiologi terjadinya PPOK ini sendiri yaitu pertama kan dari gas polutan. Dari gas polutan terjadilah pajanan terhadap faktor pencetus. Dan maka terjadilah partikel noksis yang terhirup bersama udara, masuk ke saluran pernafasan dan mengendap hingga terakumulasi. Sehingga partikel-partikel mengendap pada lapisan mukus yang melapisi lapisan bronkus, mengakibatkan aktivitas silia menghambat. Maka terjadilah pergerakan cairan yang melapisi mukosa itu berkurang dan menimbulkan iritasi pada sel mukosa yang mengakibatkan merangsangnya kelenjar mukosa melebar dan terjadilah hiperplasia sel goblet. Di mana apabila itu terjadi hiperplasia sel goblet itu terjadi, maka terjadilah produksi mukus berlebih atau hipersekresi mukus, maka mengakibatkan batuk kronis yang produktif. Atau bisa jadi dari produksi mukus yang berlebih, hipersekresi mukus ini bisa terjadi lumen saluran nafas kecil berkurang, lalu terjadilah obstruksi jalan nafas dan berakhir pada sesak nafas. Baiklah, selanjutnya kita melakukan tiga pemeriksaan, yaitu pertama anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pertama, pemeriksaan anamnesis, yaitu pertama kita lihat dari faktor risiko, usia pertengahan, riwayat pajanan seperti asap rokok, polusi udara, polusi tempat kerja. Atau bila timbul itu ada gejala yaitu batuk kronik, batuk hilang timbul selama 3 bulan yang tidak hilang dengan pengobatan, berdahak kronik, berdahak terus tanpa disertai batuk, dan sesak napas terutama saat melakukan aktivitas. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik,
yaitu bisa dilakukan dengan pemeriksaan IPA. IPA itu adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang dengan radiologi atau fototoraks, spirometri, laboratorium darah rutin, analisa gas darah, dan mikrobiologi sputum. Selanjutnya adalah diagnosa yang bisa timbul dan muncul pada PPOK itu sendiri adalah pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, yang kedua adalah pola nafas tidak efektif, yang ketiga adalah gangguan pertukaran gas. Dan intervensi PPOK sendiri yang bisa kita lakukan saat ada PPOK dengan diagnosa yang kita tegakkan di PPOK itu sendiri adalah pertama yaitu kita bisa auskultasi bunyi nafas. Kedua, kaji frekuensi pasien dan kedalaman nafas pasien. Yang ketiga adalah beri posisi nyaman dan beri posisi semi Fowler. Yang keempat yaitu lakukan terapi dada. Yang kelima, ajarkan batuk efektif. Dan terakhir adalah kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi obat. Intervensi PPOK itu sendiri pada dasarnya itu pertama perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup lebih baik, tapi lebih baik lagi untuk kan stop merokok. Yang kedua adalah perawatan medis. Yang ketiga vaksinasi, 4 terapi oksigen, yang kelima adalah rehabilitasi perubahan pola hidup. Yang terakhir adalah apabila PPOK sudah sulit disembuhkan, bisa dilakukan dengan bedah selektif. Terima kasih, semoga bermanfaat pembahasan PPOK dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.